Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep dasarnya. Konsep dasar dari uji Mann-Whitney ini tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dua sampel yang tidak berpasangan, dan sampelnya juga jumlahnya tidak harus sama. Dan uji Mann-Whitney ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik sehingga tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney ini juga digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitiannya tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh kasus yaitu hasil check up kadar gula darah pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam dengan yang tidak berpuasa sebelum dicek gula darah. Jika kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang dewasa yang tidak puasa dengan yang berpuasa, dengan hipotesis adanya perbedaan kadar gula darah. Kemudian kita mulai ke uji Mann-Whitney-nya. Di sini ada 3 tahap, yaitu input data, analisa data, dan output SPSS. Tadi data yang sudah kita siapkan. Di sini ada data 13 orang yang sudah melakukan tes kadar gula darah yang tidak berpuasa dan 12 orang yang berpuasa. Dan dilakukan juga pengkodean, yaitu untuk yang tidak puasa kodenya 1, untuk yang berpuasa kodenya 2. Kemudian data ini kita masukkan ke jendela SPSS. Nah, dari di NEM 1 yang nomor 1 kita masukkan hasil, kemudian di labelnya gula darah, dan di nomor 2 yang NEM itu diketik kelompok, kemudian di labelnya juga kelompok, tetapi di yang nomor 2 ini ada valuenya, yaitu yang satu tidak diketik 1 di value 1, labelnya tidak puasa, dan yang 2 juga valuenya 2, labelnya puasa, kemudian klik OK. Nah, seperti itu input data di variabel view. Kemudian kita ke data view. Data view ini kita masukkan dari Excel yang tadi, yang data ini kita copy, yang tidak berpuasa dilanjutkan ke yang berpuasa ke bawah, kemudian kode juga ini yang berpuasa sampai 25 orang, yang tidak berpuasa dengan yang berpuasa, kemudian ini kodenya 1 untuk yang tidak puasa, dan selanjutnya 2 untuk yang berpuasa. Setelah itu kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan kita ulangi. Analyze, Non-Parametric Test, yang bawah Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan independent samples. Ini kemudian gula darah kita masukkan ke test variable list, kemudian kelompok itu ke grouping variable, kemudian ini Mann-Whitney harus di checklist, kemudian ke define group, dan OK. Sehingga didapatkan hasil bahwa gula darah yang tidak puasa nilai asimsiknya yaitu ini, asimsik to tail yaitu 0,00, sehingga kita dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai asimsik lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05 maka HO ditolak.
dengan hipotesis ada perbedaan hasil gula darah pada orang tidak berpuasa dengan yang berpuasa. Tadi hasil nilai asumsinya adalah 0,006 sehingga didapatkan bahwa 0,00 itu kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak, dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan bermakna antar kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.